Shalom, jemaat air hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan dimanapun kita berada. Saya harap Bapak Ibu tetap bersuka cita dan damai sejahtera Tuhan terus ada buat kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, serahkanlah segala khawatirmu dalam tangan Tuhan yang kuat. Kekhawatiran dapat menggambarkan berbagai hal dalam hidup kita. Salah satunya, kekhawatiran dapat mengungkapkan sesuatu yang kita anggap itu berharga, sesuatu yang kita anggap itu penting, bernilai dalam hidup kita. Dan setiap orang pasti punya sesuatu yang dianggap berharga, bernilai di dalam hidup kita masing-masing. Jadi semakin kita menganggap sesuatu itu berharga, kita menganggap sesuatu itu segalanya, maka semakin kita takut akan kehilangan hal tersebut atau kita takut untuk tidak mendapatkan hal tersebut. Maka dari itu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6-7 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa bagaimana caranya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita masih belum mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka masih ada kesombongan di dalam hidup kita dan kita sombong di hadapan Tuhan. Kenapa bisa dikatakan sombong? Karena kita mungkin masih merasa bahwa kita bisa menghandle segala sesuatunya. Kita masih tidak mau menyerahkan segala sesuatu itu karena kita masih ingin memegang kendali atas hidup kita. Kita menganggap bahwa Allah itu tidak cukup. Kita masih ragu akan kuasa Tuhan. Makanya kita tidak mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala beban kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kekhawatiran itu dapat menguasai hidup kita karena kita ingin memegang kendali atas hidup kita, semua kendali di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita merasa aman, supaya kita lebih damai. Namun semakin kita ingin memegang kendali atas segala sesuatunya dalam hidup kita, maka kita akan semakin merasa takut, kita akan semakin merasa khawatir. Karena kenyataannya masih banyak hal yang ada di luar kendali kita. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita memegang kendali atas hidup kita sepenuhnya. Kita pasti akan merasa baik-baik saja. Karena kita merasa bahwa wah enak ya, ternyata kita bisa memegang kendali atas segala sesuatu. Lalu hidup kita aman, tentram, damai. Karena segala sesuatu bisa kita kendalikan, segala sesuatu masih bisa kita kontrol. Dan kalau seperti itu, maka kita tidak akan pernah merasa khawatir dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa seperti itu, kita akan justru merasa dan tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan terus berpikir bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, usahakan itu karena semua atas kemampuan kita sendiri, atas kekuatan kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa kita bisa memegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini, sayangnya pasti ada sesuatu di luar kendali kita yang tidak dapat kita kendalikan atau kita kontrol dalam hidup kita. Namun melalui keadaan tersebut kita bisa terus melatih iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita jangan khawatir tentang segala sesuatu yang di luar kendali kita. Maka itu kita harus belajar. Seharusnya kita tidak terlalu menggenggam apa yang kita anggap berharga, apa yang anggap kita itu penting. Dan mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan mari kita melihat Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Firman Tuhan katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu Saudara, ada tangan Tuhan yang lebih kuat daripada tangan kita. Terkadang kita merasa bahwa tangan kita ini lebih kuat untuk menggenggam segala sesuatunya, sehingga kita kurang dapat percaya kepada Tuhan. Padahal ada tangan Tuhan yang lebih kuat, ada Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Kalau kita selidiki, kita refleksi ke belakang, apakah ada yang Tuhan berikan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita pada akhirnya? Saya percaya
tidak ada sesuatu yang buruk yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka dari itu kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran, karena firman Tuhan mengingatkan kita untuk serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Terkadang kita merasa bahwa kita adalah pemilik hidup kita sendiri. Kita merasa hidup kita ini bukan pemberian dari Tuhan. Kita merasa kita ini bukan seorang pengelola atas hidup kita. Kita merasa memiliki hidup kita sendiri. Dan ketika kita memikirkan hal ini yang menyebabkan kita khawatir. Karena apa? Karena tentunya secara logika kita pasti menginginkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, bagaimanapun caranya itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang memberi hidup, Dia yang akan bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita, bahkan lebih baik daripada setiap rencana kita, Bapak Ibu Saudara. Saya menggambarkan ketika kita hidup di dalam sebuah kekhawatiran, diibaratkan seperti ini. Kita sedang menggenggam sesuatu. Saya ibaratkan saya sedang menggenggam handphone saya. Saya bawa kemana-mana handphone saya. Di dalam setiap kegiatan saya, ketika saya tidur, ketika saya makan, ketika saya melakukan apapun di setiap saat, dimanapun berada, saya terus menggenggam handphone ini. Saya tidak mau lepaskan. Karena nanti kalau saya letakkan, mungkin saya takut akan hilang. Saya mungkin takut akan, nanti kalau gimana ya, saya tidak mendapatkan yang terbaik. Lama-kelamaan kita akan capek, Bapak Ibu Saudara. Dan ini tergantung kekhawatiran seberapa besar yang kita mungkin alami dalam hidup kita. Mungkin beban seberat apa yang mungkin kita masih genggam dan kita tidak mau serahkan kepada tangan Tuhan. Mungkin kita membawa beban 5 kilo. Lama-kelamaan kita akan menjadi lelah dan kita tidak akan mempunyai daya untuk terus menggenggam ini. Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa mari serahkan, letakkan segala kekhawatiran kita kepada tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita meletakkannya, kita tidak membawa apa-apa. Pasti yang akan kita rasakan lega ya. Saya tidak harus menggenggam sesuatu yang mungkin saya anggap berharga itu kemana-mana di setiap saat, mengganggu aktivitas kita dimanapun kita menggenggam itu. Tetapi kalau kita belajar untuk meletakkannya dan mempercayai Tuhan, kita akan merasakan lega, ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kenapa kok kita nggak mau menyerahkan segala sesuatu itu ke dalam tangan Tuhan? Karena mungkin dalam diri kita masih meragukan. Kita masih tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang begitu besar. Kita tidak percaya bahwa tangan Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dengan caranya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita kurang bisa menghargai kasih karunia Tuhan, serta merasa diri kita kuat dan kita mampu. Ketika kita bisa memegang kendali atas segala sesuatunya. Tetapi terkadang Tuhan itu mengizinkan kita untuk berada di dalam situasi yang ada di luar kendali kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala hal yang ada di dalam hidup kita, segala kontrol hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena firman Tuhan sendiri katakan, Tuhan akan memelihara hidup kita senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya hidup kita terus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati.